Selamat pagi Bang. Iya, sini aja, biar jangan mendaki. Ntar jangan gitu lagi lah buat narasi. Teman-teman media yang saya hormati, hari ini sidang ke-27 untuk agenda pembacaan atau jawaban duplik dari saya setelah Selasa yang lalu pihak jaksa penuntut umum sudah menyampaikan replik. Nah, artinya ada proses jawab menjawab guna mempertajam. Pertama, mempertajam dari dakwaan atau tuntutan dari jaksa penuntut umum, dan yang kedua mempertajam jawaban pembelaan dari saya yang sudah kita rangkum. Insya Allah seluruh poin-poin yang sudah disampaikan oleh JPU kemarin itu akan saya jelaskan dan tim secara runut, secara terukur. Tidak satu poin pun yang tidak bisa kita bantah. Kemudian narasi yang terbangun di beberapa media kemarin itu saya minta untuk diluruskan, karena tidak ada yang namanya pledoi yang ditolak. Beda misalnya dengan putusan selah, ya. Nah, tapi kalau eksepsi, tapi kalau yang namanya replik duplik itu nggak ada tolak menolak. Argumentasi yang saling mempertahankan argumentasi hukumnya ya. Tapi kalau tolak menolak tidak. Nah, insya Allah setelah ini nanti kita dengar kapan akan dilakukan putusan oleh majelis hakim. Kita tunggu saja, karena minggu lalu saya dengar harusnya iklim hakim itu hari Kamis, digeser ke 2 minggu ke depan, yaitu 21 Agustus 2025. Ya tentu saya juga ingin agar ya karena duluan tuntutan yang disampaikan terhadap iklim hakim, maka saya juga minta agar ya lebih dulu diputuskan. Jangan menunggu dari saya. Ini yang muncul kecurigaan itu. Ada apa gitu. Takut nanti kalau ternyata ya info yang saya terima bahwa dia akan dihukum percobaan, ya kita lihat aja. Nah, kemudian saya minta agar hakim JPU belajar dari kasus Nikita Mirzani. Ya, di sana ada kewibawaan hakim yang dirongrong. Ada kewibawaan jaksa yang dirongrong. Bahkan dibully sedemikian rupa. Ini artinya apa? Bahwa saya begini ya, setiap saya bicara selalu saya lihat ada pembuktian di belakang. Contoh, dulu saya mempersoalkan hakim tentang adanya hakim yang diproses hukum di kasus Ronald Tanur, dan itu berimbas 60 miliar. PN Jakarta Selatan ketuanya terlibat di proses. Artinya memang ada dugaan-dugaan, feeling-feeling yang kita rasakan itu dan kita suarakan. Nah, sama dengan ini, ketika saya menyampaikan rasa keberatan saya dan tim terhadap tindakan hakim, dan begitu juga dengan jaksa. Nah, sekarang di PN Jakarta Selatan itu hakim tak berdaya, jaksa tak berdaya gitu menghadapi seorang Nikita Mirzani. Padahal Nikita Mirzani itu, kalau menurut saya, dia harus dilakukan dua hal. Satu, SOP tegakkan. Nggak ada tuh polisi sampai turun tangan. Saya sampai hari ini sidang masih ada polisi, dan saya happy aja. Di sana saya nggak lihat ada tuh, sementara orang teriak-teriak, sorakin hakim lah, sorakin jaksa lah. Nah, mau digaris susah, mau diborgol susah, mau dipakein baju rompi susah. Nah, begitu juga dengan hakim yang diobo, bahkan foto lagi tidur di foto, di up di media. Nah, maksud saya apa? Ini koreksi total. Saya kira Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan harus turun. Begitu juga dengan di kasus saya. Ada sesuatu yang tumpang tindih gitu, yang secara logik nggak diterima akal gitu. Bagaimana ceritanya dua orang yang sedang berzina atau telah melakukan perzina dan diakui kedua-duanya, lalu kemudian pelakunya dituntut 6 bulan, dan saya sebagai pengacara resmi ada surat kuasa dan diakui, ada surat pernyataan dan diakui, ada dugaan pelecehan dan diakui, diperkuat oleh Kementerian PPA,
berkuat oleh saya berdasarkan fakta, data, chattingan dan lain sebagainya justru 2 tahun. Ini pembalikan hukum. Ini tidak boleh terjadi. Jadi sekarang udah banyak yang hubungi saya. Ada yang bilang, oh ini nggak benar nih. Akan ada misalnya ya masyarakat atau golongan masyarakat atau pengacara atau mahasiswa yang keberatan. Ingat ya, mahasiswa terus masyarakat terus pengacara itu mantau loh. Mungkin mereka belum bergerak, tapi bisa saja mereka akan bergerak nanti. Seperti yang terjadi dengan Nikita Mirzani sekarang. Ya kita lihat aja. Saya mengatakan bahwa saya sudah membuktikan bahwa satu, surat kuasa sudah ada, diakui kelima hakim. Yang kedua, pelecehan seksualnya ada, diakui kelima hakim. Yang ketiga, Hotman mengatakan merasakan buah dada kelima hakim keras. Apa itu namanya? Kemudian mereka check-in di apartemen. Apa itu namanya? Bermakna check-in. Coba saya tanya Anda, itu paham kita artinya semua. Kemudian Hotman bilang bukan Aspri, Iklim Hakim bilang Aspri. Ada transaksi uang juga yang diakui oleh Iklim Hakim kepada saya. Terus saya mau dikriminalisasi di zaman-zaman sekarang nih. Oh, jangan dulu. Nah, makanya lihat, begitu diperlakukan di sini tidak adil, muncul di pengadilan yang lain. Jadi artinya apa? Ini potret buram dari aparat penegak hukum, termasuk para lawyer. Saya kan katakan, lawyer, polisi, jaksa, KPK, hakim. Institusi ini ya tidak semuanya bersih. Bukan saya mengatakan hakim saja, bukan. Tuh Zaruf Richard tuh, belum selesai satu kasus, proses lagi kasus baru. Ini kan koreksi. Semangat dari Pak Ketua Mahkamah Agung luar biasa untuk membersihkan hakim-hakim nakal. Semangat dari Pak Jaksa Agung untuk membersihkan jaksa-jaksa nakal. Ya. Semangat dari Ketua KPK untuk membersihkan oknum-oknum penyidik KPK. Semangat dari polisi luar biasa Pak Kapolri. Tapi kadang-kadang di bawah ini yang kadang-kadang lepas kontrol. Jadi kita tunggu, kita lihat saja nanti pergerakannya seperti apa. Saya terima kasih, appreciate kepada semua wartawan dan media cetak yang senantiasa fokus mengikuti perkembangan kasus ini. Dan saya sudah sampaikan ke istri, saya juga hari Kamis akan datang ke PN Jakarta Selatan untuk melihat perkembangan persidangan. Apa kabar? Agendanya Bang Rasman nanti seperti apa, Bang? Agenda sidang hari ini adalah untuk pembacaan duplik dari terdakwa Dr. Rasman Nasution atas laporan Dr. Hotman Paris Hutapea. Agendanya dijadwalkan jam 9 ini. Bang, mungkin sudah dipersiapkan gimana Bang dupliknya? Ya, pada prinsipnya kan duplik ini cuma kita untuk menanggapi atas replik daripada jaksa penuntut umum aja. Bang Rasmannya mungkin saat ini sudah sampai atau seperti apa sih, Bang? Sudah, Pak Rasmannya udah OTW, dikit lagi sampai. Oke. Pak Rasman, dikit lagi sampai. Terima kasih, Bang. Oke. Terus ini tinggal menunggu Bang Rasmannya. Ya, tinggal tunggu Pak Rasman. Datangnya, Bang.